Ngamuk berusaha macam mau nerobos masuk ke dalam rumahnya Rudi itu loh, Itu ada beberapa warga yang udah di sana, Wak. Pak Dale lari ditepuk pundak orang ini, langsung ditariknya, Wak, biar jatuh tuh, biar nggak bisa masuk dalam rumah. Jatuh nih orang itu kan. Nah, pas jatuh itulah Pak Dale baru ngeh. Ternyata orang tuh siapa? Labo. Menantunya kakek Aras yang umur 40-an tahun tuh loh. Dan yang mengejutkannya, wajah Labo tuh tegang, matanya merah nyala, Wak. Ciri-ciri ini persis sekali sama Pak Rakang yang punya ilmu tingkat tinggi, ya kan. Dia macam manusia, nggak telanjang, matanya merah. Ricuh lah suasana di sana. Wih, Pak Rakang gitu kan. Nah, di tengah kepanikan itu Labo nih tiba-tiba bangkit, mau tetap masuk ke dalam rumahnya Rudi, Wak. Warga dah heboh juga, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan sampai dia ngelihat Rudi. Kata kayak gitu. Sayangnya teriakan itu nggak ngefek apa-apa, Wak, karena ternyata Labo ini masih berhasil juga masuk nerobos dan menatap matanya Rudi sampai bikin tubuhnya Rudi itu makin lemah. Nah, ditatap si Rudi itu makin lemah, mati Rudi ya, mati. Di situ tangisan Ibu Rudi makin histeris lagi, diiringi juga teriakan warga yang marah juga ke si Labo ini. Terang-terangan loh di depan mata beberapa warga. Chaos sekali di situ. Akhirnya Toding yang ada di tengah kerumunan itu pusing dia di sana. Bapak kuna dia pingsan dia langsung. Toding waktu itu pingsan selama beberapa jam, Wak, dan waktu dia bangun, Wak, dia udah ada di rumah ya kan. Nah, di situ bapaknya ceritalah kalau setelah Rudi meninggal, Labo ini langsung diamuk warga, tapi dia berhasil kabur, Wak. Dan anehnya, sejak saat itu Labo juga udah nggak pernah kelihatan lagi. Sejak kejadian itu, pernah suatu hari warga ini datangin rumahnya kakek Aras kan, kakek Aras mertuanya si Labo ini untuk mencari si Labo, tapi dianya nggak ada. Warga pun juga nggak berani ngapa-ngapain mereka, Wak, karena kan mereka keluarga terpandang kan. Warga pun cuma bisa mikir waktu ya udah weh. Yang penting Labo kan udah nggak di sini lagi. Dan alasan kenapa Labo juga nyasar si Rudi, bapak sama kakek tuh nggak pernah tahu alasan yang pastinya tuh apa, Wak. Tapi dari cerita-cerita yang udah pernah didapat sama mereka kan, kalau misalnya para kang dengan ilmu tinggi itu ya sasarannya manusia kan, tujuannya untuk apa ya? Bisa mendapatkan kekayaan kah atau apalah kayak gitu tuh, tapi nggak ada yang tahu pasti. Cuman dengan caranya dia bisa menatap mata si Rudi sampai Rudi meninggal itu, bisa dibilang kalau waktu itu si Labo lagi menyantap santapannya kayak gitu. Jadi mereka tuh cuma tahu saat kejadiannya aja gitu loh, Wak. Nah, setelah Rudi meninggal, Toding masih trauma kali untuk main keluar, pastilah ya kan. Alhasil sehari-hari kegiatan Toding selain sekolah ya cuma ngebantuin bapaknya berkebun aja kayak gitu. Dia nggak ada teman main lagi. Tapi justru waktu berkebun ini lah, Wak. Waktu berkebun ini traumanya si Toding malah jadi kian besar karena di sana dan pertama kalinya dia ngelihat Pak Rakang secara langsung. Nah, ini si bapak. Jadi ceritanya, Wak, hari itu Toding lagi nemenin bapaknya panen pisang dan juga buah kelapa di ladang ya kan. Nah, panen gitu. Nah, selesai panen mereka pulang